Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak. Kami dari kelompok 3 penambangan data. Di sini kami ingin menjelaskan bagaimana penerapan algoritma K-means pada KDD yang ada di proyek PPSI kami. Di mana proyek kami adalah membuat chatbot, di mana di chatbot ini memiliki fitur pemesanan kelas. Kami di sini menggunakan N8N sebagai sistem yang kami bikin, yang dimana interaksinya ini nanti full akan berada di dalam WhatsApp. Jadi orang yang dapat memesan ini adalah dosen dan juga ketua kelas. Jadi nanti di situ ada tahap registrasi, dan ketika berhasil registrasi akan muncul keterangan seperti ini, data diri. Lalu di situ dapat mulai memiliki menu booking dan cek booking. Yang dimana di dalam menu ini ada submenu yaitu booking ruang baru. Dan ketika kita memilih merespon dengan satu atau booking baru, maka akan terjadi proses K-means. Dan ini adalah output dari K-means, yang dimana kami akan menjelaskan step by step di workflow N8N-nya. Di dalam N8N kita bisa melihat bagaimana semua eksekusi yang sudah terjadi di bagian execution. Dan eksekusi terakhir, kami ini melakukan yang tadi barusan yang kami lakukan, yaitu pemesanan kelas. Jadi di sini adalah chat akan masuk, data yang bakal dipilih, dan difilter chatnya, tipe chatnya ini tipe apa. Kalau misalnya dia sistem enkripsi, A2A notification, maka dia nggak akan diteruskan, dan ini karena chat dia akan diteruskan. Di sini dia akan melakukan pemfilteran kata-kata, mulai dari kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang mungkin akan melakukan injeksi, atau lain sebagainya. Dia akan diteruskan, dan di sini akan dicek usernya. Karena tadi kita sudah mendaftar, maka fitur untuk dosen dan juga ketua kelas akan terbuka, dan dia akan mengarahkan ke bagian sini. Dan dia akan mengarahkan ke bagian AI agent. Yang kita komunikasi tadi itu adalah AI agent. Dan setiap kita sudah melakukan pemesanan, maka akan terjadi tools yang akan dijalankan, yaitu tool booking ruang. Di sini database akan dibuat di bagian log, untuk mengecek conversation kita agar tidak terjadi halusinasi. Kalau kita mengenalkan AI agentnya saja, halusinasi akan sering terjadi. Oke, maka akan terjadi step pertama di dalam KDD-nya, yaitu adalah ambil data jadwal. Di sini kami menggunakan suku base, di mana suku base ini dikoneksikan di N8N sebagai database melalui API, dan kita bisa melihat di sini credential-nya. Jadi ada host-nya, ada kunci rahasianya atau service role secret, dan sudah terkoneksi secara benar. Maka dia nanti bisa melakukan operasi get many. Jadi semua data dari tabel, yaitu detail underscore jadwal final, ini sebenarnya adalah view ya, view dari database-nya. Jadi dia akan mengambil, dan kita mendapatkan 1910 item. Ini dimana kita akan masuk ke dalam step pertama, yaitu bagian section. Ini di bagian sections, karena di workflow intinya dia akan melakukan step dari kiri ke kanan hingga pemesanan kelas. Di bagian pertama akan dijelaskan oleh Dinda. Kepada Dinda, dipersilakan. Baiklah, kita masuk kepada tahapan selection di N8N-nya. Di sini layar N8N terbagi jadi 3, yang dimana di sebelah kiri adalah inputnya, dan tengah ada prosesnya, dan sebelah kanan adalah outputnya. Nah, kita lihat pada sebelah kiri, di mana di tahap selection kita akan memilah data yang benar-benar kita butuhkan dari keseluruhan data yang ada. Nah, di tahap input kita memiliki total data 1940 items, di mana ada yang di-input adalah schedule ID, tanggal otomatis, hari, ruang, jam mulai, jam selesai, dan sebagainya. Nah, di proses, di sini ada terdiri dari beberapa baris. Yang pertama adalah let raw data sama dengan item map dalam form item mengarah item JSON. Di mana ini mengambil sebuah data JSON. Di sini kita akan mengambil data mentah yang dikirim oleh node sebelumnya di supervise. Nah, items adalah wadah bawaan N8N yang berisi semua data yang masuk. Baris kedua adalah raw data sort dalam kurung A, B, di mana
ini merupakan proses sorting atau kecil ke besar. Kita ingin data urut berdasarkan ID jadwal agar rapi dari yang pertama dibuat. Fungsi sort dalam kurung membandingkan dua baris data A dan B. Kemudian di baris selanjutnya itu return parse float A schedule underscore ID, parse float B schedule underscore ID. Di mana kita akan mengubah schedule ID jadi angka desimal atau float dulu biar aman saat dihitung. Kemudian ada rumus A minus B, artinya urutkan dari kecil ke besar atau ascending. Kemudian baris selanjutnya itu cost selection data. Di sini masuk ke dalam tahap mapping, hanya akan mengambil kolom yang relevan. Kita tidak butuh semua kolom dari database, jadi kita pilih yang paling penting saja. Nah, kita akan membuat variabel baru bernama selection data. Nah, pada baris schedule ID row, schedule underscore ID, kita akan mengambil ID jadwal untuk referensi urutan. Kemudian di baris hari, titik 2 row, titik hari, kita akan mengambil nama hari, Senin, Selasa, dan seterusnya. Kemudian di baris selanjutnya, kita akan mengambil status ruang yang terisi, kosong, buket, dan lain-lain. Kemudian kita akan kembalikan data yang sudah rapi dan terpilih ke node selanjutnya. Itu merupakan prosesnya yang akan menghasilkan output sebelah kanan dengan total item adalah 1940 item. Berdasarkan data yang sudah dipilah, hasilnya ada schedule ID, hari, jam mulai, dan status. Sekian dari tahap selection akan diteruskan pada Bagian selanjutnya itu adalah tahap preprocessing yang akan dijelaskan oleh kita. Baiklah, di sini ada pre-processing yang dimana pre-processing itu dia memiliki 190 items yang dimana itu ada schedule ID, hari, jam mulai, sama status. Di sini semua ada 1940 items, jadi kita akan ke prosesnya, yang dimana prosesnya itu ini seperti cost clean data sama dengan item titik filter item yang dimana filter data, hapus yang statusnya kosong atau strip. Terus itu kita pakai fungsi titik filter untuk menyaring data, hanya data yang lolos ujian atau return true yang akan disimpan di clean data. Terus itu ada di cost s sama dengan item JSON titik status, itu ambil status. Yang kedua itu JSON h sama dengan item titik JSON titik hari, yang itu ambil hari. JSON j sama dengan item JSON titik JSON mulai, ambil jam mulai, yang dimana kita simpan dulu nilai status hari dan jam ke variabel pendek biar kodenya rapi. Terus itu ada question is valid sama dengan s dan s tanda seru sama dengan kosong, dan s tanda seru sama dengan titik underscore titik dan h dan j sama tanda kutip 2. Terus itu c validitas data atau logika traksi. 1 titik s dan artinya status harus ada isinya, tidak null atau undefined. Terus itu ada 2 tanda kutip 2 s tanda seru sama dengan kosong, artinya status tidak boleh tulisannya kosong. Terus itu 3 tanda seru titik 2 s tanda seru sama dengan artinya status tidak boleh hanya tanda strip. Yang keempat tanda kutip 2 h dan j tanda kutip, artinya kolom hari dan jam juga harus ada isinya. Terus itu return is valid jika semua syarat di atas terpenuhi, true, data ini disimpan. Yang selanjutnya return clean data, kembalikan data yang sudah bersih dari sampah. Terus itu setelah hasil prosesnya ini, maka kita akan mendapat hasilnya seperti ini. Dan dia memiliki 506 items, yang itu ada schedule ID 1, hari, Senin, jam mulai, terus itu status,
Dan seterusnya kita akan mendapatkan data yang bersih dan nggak ada data yang kosong. Jadi selanjutnya akan dijelaskan sama teman kami. Bagian selanjutnya itu ada di tahap ketiga, yaitu transformations yang akan dijelaskan oleh Tiara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan di bagian transformasi. Yang pertama di sini adalah proses inputnya. Proses input didapat dari tahap processing tadi. Di dalam dalam input transformation ini terdapat 506 item yang ada schedule, ada hari, jam mulai, dan status. Selanjutnya ke tahap prosesnya. Di tahap prosesnya itu ada cons peta hari sama dengan Senin sebagai 1, Selasa sebagai 2, Rabu sebagai 3, dan selanjutnya. Itu kita buat kamu sederhana untuk mengubah nama hari menjadi angka. Komputer lebih mudah memproses angka 1 sampai 7 daripada teks Senin. Yang kedua ada cons menit min sama dengan 480, cos menit max sama dengan 1380, cos hari min sama dengan 1, cos hari max sama dengan 7, yaitu parameter normalisasi standarisasi data. Kita tentukan batas minimal dan maksimal waktu kuliah. Jam 8 pagi sama dengan 8 dikali 60 menit sama dengan 480 menit. Selanjutnya ada cons data terubah sama dengan item titik map dalam kurung item sama dengan panah buka kurung siku kurung kurawal, yang di situ kita proses tiap baris data satu persatu. Selanjutnya ada cons baris sama dengan item titik JSON titik koma, yaitu ambil data JSON dari baris tersebut. Selanjutnya ada cons angka hari sama dengan peta hari kurung siku baris titik hari kurung siku garis lurus 2 1, yang artinya ubah hari ke angka. Kita cek kamus peta hari. Jika harinya ada, ambil angkanya. Jika tidak ada atau error, anggap saja 1 atau Senin. Selanjutnya ada cos bagian sama dengan baris titik jam mulai, tanda tanya, baris titik jam mulai titik split, buka kurung kutip titik 2, tutup kurung, titik kurung siku 0,0, kurung siku titik 2, titik koma, yaitu ubah jam ke menit. Jam format 8.30 kita pisahkan berdasarkan tanda titik 2. Hasilnya jadi array, yaitu 8 atau 30. Selanjutnya ada cos jam sama dengan perseinte, itu dibuka kurung bagian kurung siku 0, kurung siku tutup kurung titik koma, yaitu kita ubah teks 08 menjadi angka 8. Selanjutnya ada cons menit sama dengan perseinte, buka kurung bagian tutup kurung buka kurung siku 1, tutup kurung siku tutup kurung titik 2 titik koma, yaitu kita ubah teks 30 menjadi angka 30. Selanjutnya ada cos waktu dalam menit sama dengan buka kurung jam kali 60 tutup kurung ditambah menit titik koma, yaitu rumus total menit sama dengan jam dikali 60 ditambah menit. Contohnya 8.30 sama dengan 8 dikali 60 ditambah 30 sama dengan 500 menit. Selanjutnya ada cos nor hari sama dengan angka hari dikurang hari min dibagi hari max dikurang hari min, itu terus ada cons norma waktu sama dengan waktu dalam menit dikurang menit minimum dibagi menit maksimal dikurang menit minimum, yang artinya normalisasi agar bobot data seimbang antara 0,0 sampai 1,0. Teknik ini penting di dalam data mining agar angka hari 1 sampai 7 tidak kalah domain dengan angka menit 480 sampai 1380. Semua dijadikan skala 0 sampai 1. Selanjutnya ada return JSON titik-titik baris koma
angka hari sama dengan angka hari, waktu dalam menit sama dengan waktu dalam menit, X sama dengan norma hari, Y sama dengan norma waktu, yaitu kita susun ulang data barunya, masukkan semua data lama atau copy paste, tambah data hari dalam angka, tambah data total menit, terus koordinat X untuk AI sama dengan hari ternormalisasi, koordinat Y untuk AI sama dengan waktu ternormalisasi. Selanjutnya, return data terubah yaitu kembali data yang sudah berbentuk angka matang. Maka akan dihasilkan output seperti yang ini yang terdapat 506 item yang yaitu ada schedule, hari, jam mulai, status, angka hari, waktu dalam menit, X dan Y. Baik, sekian dari saya. Di bagian selanjutnya setelah transformations itu step keempat yaitu data mining. Dari proses output yang terjadi pada transformations di sini mendapatkan 506 item. Yang dimana datanya itu ada schedule underscore ID, hari, jam mulai, status, angka hari, waktu dalam menit, X, dan juga Y. Dan yang kita akan gunakan di sini adalah data dari X dan Y. Di sini kita lihat ada macam-macam, mulai dari 0, si X-nya 0 dan si-nya 0, sampai di tahap data paling terakhir, itu hampir mendekati angka 1, dan itu tergantung kondisinya. Di mana ini adalah penanda untuk hari di awal yang berarti 0, dan juga yang di akhir itu berarti 1, dan begitu juga dengan jamnya, jam di awalnya itu 0, dan jam di akhir berarti yaitu 1. Dan kalau misalnya nggak ada 1, berarti itu jadwalnya dalam kondisi ada kelas atau book. Di sini kita akan masuk ke dalam bagian proses. Yang mana di sini bahasa yang digunakan itu adalah JavaScript dan memang cukup panjang karena tidak ada menggunakan library. Di awalnya itu sebenarnya ingin mencoba menggunakan Python dan sudah dicoba, tapi Python di dalam N8N itu dia harus ada menginstal environment baru, di mana saya sudah coba menginstalnya tapi tidak bisa juga, ada error yang nggak tahu datangnya dari mana, jadi maka kembali lagi menggunakan JavaScript. Yang mana di sini ada cons data mentah sama dengan items.map dalam kurung item sama dengan kecil item.json. Di mana di sini adalah bagian satu, di mana agregasi data, yaitu menghitung jumlah kelas per hari. Di mana ambil semua data dari node sebelumnya. Terus ada cons urutan hari, yang dimana ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan juga Sabtu. Itu adalah daftar nama hari untuk referensi urutan yang ada. Terus ada let statistik hari sama dengan kurung kurawa, titik koma, urutan hari dot for each dalam kurung H sama dengan statistik hari kurung siku H sama dengan 0. Yang dimana ini adalah menyiapkan wadah penting atau counter yang awalnya semua hari jumlahnya itu adalah 0. Lalu mulai masuk ke dalam data mentah dot for each dalam kurung baris sama dengan buka kurung kurawa, yang dimana di sini adalah mulai menghitung atau fungsi looping semua jadwal akan terjadi di dalam kurung kurawa ini. Di mana selanjutnya ada count status valid sama dengan jadwal normal, ada book, kuliah, terisi, dan juga isi. Di mana kita tentukan kata kunci apa saja yang berisi ruangan itu terpakai. Jadi kalau misalnya ruangan itu terdeteksi sama ini. Terus ada counts is book sama dengan baris status dot dan terus ada status valid dot sum buka kurung s sama dengan baris dot 1 status dot includes buka kurung s dan terus baris dot status tanda seru sama dengan kosong dan baris dot status tanda seru sama dengan dash. Yang ini adalah cek apakah status ini memang mengandung kata-kata di atas. Dot sum itu dia fungsinya akan mengecek satu persatu kata kunci yang ada. Terus ada fungsi if dalam kurung baris dot hari dan is book. Jadi jika harinya ada dan statusnya akan terbooking. Terus ada let nama hari sama dengan baris dot hari dot term. Berisikan nama hari lalu dia akan menghapus spasi-spasi yang ada. Terus ada nama hari sama dengan nama hari dot chart a 0 to uppercase dalam kurung ditambah nama hari slice dalam kurung 1 dot to lowercase dalam kurung. Yang berarti ini tujuannya adalah untuk merapikan huruf besar kecil. Misalnya
ada kata Senin yang S-nya itu awalnya besar berubah jadi ada huruf data S-nya itu kecil, berarti diubah menjadi S-nya itu besar di harian Senin. Terus ada if statistik hari hash on property buka kurung nama hari buka kurung kurawah statistik hari nama hari plus plus. Fungsi di sini adalah jika nama harinya itu valid, maka tambahkan angka 1 ke penghitung hari tersebut. Itu ada looping yang pertama, dan selanjutnya itu adalah let data harian sama dengan urutan hari dot map buka kurung hari sama dengan buka dalam kurung kurawah nama sama dengan hari jumlah titik 2 statistik hari kurung kurawah hari. Ini di sini adalah ubah hari hitungan tadi menjadi format datar atau array agar bisa diproses oleh key-means. Contoh hasilnya maka seperti ini. Dot sama dengan nama Senin jumlah 50, nama Selasa jumlahnya 80. Dan akan masuk ke bagian kedua, yaitu adalah bagian key-means clustering atau auto convergence. Jadi dia iterasinya itu akan otomatis terjadi. Di mana itu merupakan algoritma untuk melumpuhkan data otomatis, definisi dari key-means. Terus ada baris cons suma jumlah sama dengan data harian dot map dalam kurung D sama dengan D dot jumlah. Dan juga ada cons minimal value terus sama dengan mat dot min titik jumlah semua jumlah. Terus ada cons maxval dot max sama dengan max itu semua jumlah, dan juga cons midval sama dengan midval ditambah max garis miring 2. Yang benar di sini adalah step A, yaitu adalah tentukan range data real mencari nilai min dan juga max. Kita akan ambil semua angka dalam jumlah booking, di mana nilai terendah itu misalnya 49, ini dia otomatis ya berdasarkan algoritmanya, terus ada nilai tertinggi misalnya 89. Jadi di antara itu maka ketemulah nilai rata-ratanya dengan membagi 2. Selanjutnya ada let centroid, minval, midval, dan juga maxval. Ini mana ini adalah instalasi centroid titik pusat awal. Di mana key-means butuh titik acuan awal. Kita akan tentukan tiga titik secara strategis, itu titik pusat untuk cluster sepi, titik pusat untuk cluster normal, dan juga titik pusat untuk cluster padat. If minval sama dengan maxval, centroid sama dengan minval dikurang 1, minval tambah 1. Ini adalah fungsi untuk jaga-jaga kalau datanya sama semua. Misal semua harinya jumlah ada 50. Kita buat centroid baru agar program itu tidak menjadi error. Terus ada cons K sama dengan 3. Ini adalah konfigurasi algoritma di mana jumlah kelompok yang kita mau ada sepi, normal, dan juga padat. Cons max iterasi sama dengan 100. Kita akan membatasi batas maksimal yaitu 100 kali iterasi agar komputernya tidak hang karena terlalu banyak iterasi yang dilakukan. Terus ada cons threshold sama dengan 0,001. Ini adalah batas toleransi perubahan. Di mana ini sangat presisi. Hingga 0,001 datanya itu bakal stop untuk melakukan iterasi. Lalu ada let cluster, wadah untuk menyimpan hasil pengelompokan. Terus ada let iterasi berjalan sama dengan 0, perhitungan sudah berapa kali looping berjalan ini. Terus ada is convergent sama dengan false, tanda apakah posisi centroid sudah stabil, itu convergent. Terus ada riwayat centroid sama dengan kurung kurawah. Ini adalah variable debug, ini sebenarnya tidak wajib, cuman hanya untuk ngecek history yang bakal kita bisa lihat nanti. Terus ada juga looping atau aturan utama key-means, yang dimana kita akan terus lakukan selama itu belum stabil atau convergent dan belum mencapai batas maksimal iterasi. Yang codingannya adalah while dalam kurung tanda seru is convergent dan iterasi berjalan lebih dari max iterasi. Sini ada cluster sama dengan array.from sama dengan length sama dengan k kurung kurawah buka kurung kurawah. Jadi mana adalah reset wadah cluster menjadi kosong lagi untuk iterasi ini. Kita akan buat 3 array kosong. Terus ada langkah kedua yaitu langkah assignment, yaitu pelompokan. Setiap hari akan dicek lebih dekat centroid mana sepi, normal, atau padat. Codingannya adalah data harian for each point sama dengan di sini akan menghitung jarak data hari dari masing-masing centroid selisih angka. Ini mana codingannya adalah less distance sama dengan centroid.map, C sama dengan map.apps point.jumlah kurang C. Ini mana akan cari jarak yang paling kecil atau terdekat. Codingannya adalah let closest index sama dengan distance index of map min distance. Di mana nanti akan masukkan hari ini ke dalam kelompok centroid terdekat. Dimana variable ini adalah cluster closest index push point. Yang ketiga itu adalah langkah update atau perbarui posisi centroid. Di sini ada let new centroid, terus ada let total shift 0. Ini menghitung seberapa banyak jumlah centroid bergeser
posisinya. Terus ada for, buka kurung, let i sama dengan 0, titik koma i sama dengan k, i sama dengan plus, let group plus ring ii. Terus ada variable if group length sama dengan 0 jika clusternya kosong. Ini adalah kasus khusus, kembalikan ke posisi awal agar tidak terjadi error. Terus if buka kurung i sama dengan 0, next centroid plus min file, else if buka kurung if sama dengan 1, sama dengan 1, new centroid push mid file, terus ada else new centroid push file. Terus ada else jika ada kondisi lain, ini adalah let sum sama dengan group reduce buka kurung a b sama dengan a tambah b jumlah 0, let average sum dash group sama dengan length. Ini centroid push average, ini adalah posisi baru dari centroid baru. Ini mana ini akan menghitung rata-rata min dari anggota kelompok tersebut. Lalu jumlahkan nilai, lalu bagi dengan banyaknya data. Terus ada total shift tambah kurang sama dengan mat.apps new centroids i. Ini mana ini adalah hitung selisih posisi centroid baru dengan yang lama. Mat.apps untuk memastikan nilai positif. Terus ada if total shift sama dengan threshold is convergent. Ini adalah fungsi untuk cek konvergensi apakah sudah stabil atau belum. Jika total pergeseran sangat kecil, yaitu mendekati 0, settingan awal tadi, berarti posisi sudah pas, berarti tidak perlu terjadi looping lagi. Lalu ada centroid sama dengan new centroid rewrite centroid dot push centroid. Di sini akan simpan centroid baru untuk pakai di iterasi selanjutnya. Ini akan simpan snapshot, yang mana itu adalah opsional, dan ada iterasi berjalan, tambah hitungan iterasi. Terus ada bagian ketiga yaitu finalisasi output. Di mana di sini akan menggabungkan hasil akhir urutan berdasarkan nilai centroidnya dari kecil ke besar. Terus ini akan memastikan indeks 0 itu adalah sepi, indeks 1 adalah normal, dan indeks 2 adalah padat. That's hasil final sama dengan centroid.maps file ID. Di mana ini adalah label sama dengan ID sama dengan 00 sepi, IDX 1 normal padat, berisi label nama. Nilai pusat file ini merupakan simpan nilai rata-ratanya, dan anggota cluster IDX simpan daftar hari yang masuk kategori ini. Ada short A, B, ini adalah nilai pusat dikurang nilai B, nilai pusat. Yang selanjutnya adalah kita akan simpan data debug untuk melihat proses di balik layar yang bisa kita lihat di N8N. Tujuannya agar kita bisa paham ya data yang gimana diproses. Cons debug data, range data, min, mid file, max, dan juga max file. Terus ada total iterasi berjalan, terus ada status konvergensi, it's convergent, atau sukses konvergennya itu stabil, kalau yang mana adalah batas iterasi itu tercapai. Terus ada histori perubahan riwayat centroid. Terus di sini akan di return akan kita bisa melihat hasilnya adalah kirim hasil analisis ke node berikutnya. Ini mana returnnya dalam bentuk file JSON. Ini mana ada debug data, ada analisis, SP, hasil final, normal, hasil final, terus ada padat, hasil final. Ini mana itu ada 3 cluster yang sudah dibikin tujuan awalnya tadi. Itu dia prosesnya yang memang cukup panjang karena harus tidak ada library yang digunakan. Dimana output di sini adalah satu item berbentuk JSON yang bisa kita baca. Dimana debug range datanya itu kita bisa melihat siapa sih paling kecil, siapa sih paling tinggi, siapa sih paling medium. Ini dia ada datanya. Terus ada juga total iterasi yang terjadi adalah 2 iterasi. Ini mana statusnya adalah convergent alias stabil. Dan kita bisa melihat histori perubahannya. Dari 2 iterasi saja ini cukup stabil ya. Terus terjadi analisis hasilnya itu. Ini mana ada label sepi, nilai pusatnya itu adalah 50, itu untuk hari Sabtu dan juga Minggu. Ini dia 52 dan 49. Terus ada label normal, di mana itu untuk hari Senin dan juga Jumat. Terus ada label padat, 7 itu untuk hari Selasa, hari Rabu, dan juga hari Kamis. Begitulah proses data mining yang merupakan menggunakan algoritma K-means yang ada di dalam part node data mining ini. Untuk bagian selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Rifan di bagian interpretation dan juga evaluation. Baiklah, selanjutnya itu ada bagian interpretation dan evaluasi. Sama kayak penjelasan sebelumnya, memiliki 3 proses, yaitu ada input, ada proses, dan terakhir itu ada output. Di bagian input memiliki 1 item, yaitu ada debug dan range data. Itu ada memiliki min 49 dan mid 69 dan maksimum 89. Yang memiliki total iterasi itu ada 2, status konfigurasi itu sukses, converger, stabil, dan histori perubahan, dan memiliki data itu 50,57287 dan mendekat
mendekati data yang di atas dan di awal, dan memiliki analisis yaitu sepi, label sepi, nilai pusat 50,5 dan anggota, dan memiliki nama itu Sabtu jumlahnya 52, hari Minggu jumlahnya 49, dan bagian normal memiliki nilai pusat 72, dengan Senin dengan hari Senin 70, Jumat 74, dan di bagian padat memiliki nilai pusat 87, hari Selasa itu ada 86, dan hari Rabu 86, dan hari Kamis itu ada 89. Itu di bagian proses input. Selanjutnya kita masuk ke prosesnya, proses dari interpretation dan evaluasi. Di sini memiliki di bagian proses interpretasi itu memiliki let user data sama dengan tutup kurung kurawal titik 2 try, yaitu untuk mengambil data user dan hasil clustering. Berfungsi untuk menyimpan data siapa yang ngechat. Selanjutnya itu ada user data sama dengan pilih data .first.json titik 2 titik koma change tutup kurung kurawal. Ini berfungsi untuk mengambil data dari node trigger, pilih data jika ada. Selanjutnya itu ada user data sama dengan buka kurung kurawal session titik 2 default nomor WA isi chat tutup kurung kurawal titik 2. Ini berfungsi jika ada error, misalnya testing manual pakai data dummy atau palsu biar nggak crash. Yang selanjutnya itu ada cost input data sama dengan items 0.json titik 2, yaitu untuk mengambil hasil analisis key means dari node sebelumnya, yaitu item index 0. Selanjutnya itu ada if buka kurung input data dot analysis buka kurung kurawal draw new error buka kurung data analis tidak ditemukan di input. Ini berfungsi untuk validasi keamanan untuk memastikan data analisis benar-benar ada. Selanjutnya itu ada cost buka kurung kurawal sepi normal padat sama dengan input data dot analysis untuk membongkar destruktur objek analisis menjadi 3 variabel yang terpisah. Selanjutnya itu ada cost leads sama dengan day buka kurung close zero biji sama dengan buka kurung kurawal. Ini berfungsi untuk mengecek fungsi untuk mengubah array dari hasil teks menjadi koma, contoh Senin, koma Selasa. Selanjutnya itu ada if cluster obj dot anggota dot leg sama dengan 0 buka kurung kurawal return titik 2. Ini berfungsi untuk ngecek data jika ada kosong atau tidak ada anggota. Selanjutnya itu ada return cluster obj dot anggota dot map buka kurung d sama dengan d dot nama tutup kurung dot join. Ini berfungsi untuk mengambil nama hari lalu menggabungkan dengan tanda koma. Yang selanjutnya itu ada let pesan sama dengan titik tanda kutip, yaitu kita prediksi keramaian ruang dulu ya. Ini berfungsi untuk menyusun pesan formatting teks WA yang dipakai template literal tanda backing agar bisa dienter ke bawah. Selanjutnya itu ada pesan plus sama dengan sepi buka kurung list day sepi, itu peluang dapat ruang besar. Ini untuk memasukkan daftar hari sepi menggunakan fungsi list day tadi. Selanjutnya itu ada pesan plus sama dengan normal list day normal. Ini untuk pilihan ruang masih aman, yaitu memasukkan data dari hasil normal. Selanjutnya itu ada pesan plus sama dengan sibuk list day padat rame banget harus gercep. Ini memasukkan data hasil padat atau sibuk. Dan selanjutnya itu ada pesan plus sama dengan ketik oke untuk lanjut booking. Ketik keluar kalau tidak jadi ya. Ini berfungsi untuk menambahkan instruksi tombol call to action. Dan selanjutnya itu ada cost static data sama dengan get workflow static data buka kurung global. Berfungsi untuk
login model AI, randomizer, simulasi load balancing. Ini berfungsi untuk bagaimana simulasi ini memilih model chat secara acak untuk mengakses memori statik N8N secara global. Selanjutnya itu ada if buka kurung array.isArray buka kurung static data dot unavailable numbers tutup kurung static data dot available numbers dot lex kecil dari 2 tutup kurung buka kurung kurawal static dot available numbers sama dengan buka kurung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 yang berfungsi jika daftar angka belum ada atau tanggal sedikit isi ulang dari angka 1 sampai 10. Yang selanjutnya itu ada function draw number yang berfungsi untuk mengambil satu angka secara acak dan menghapusnya dari daftar. Ini menjamin angka yang keluar tidak kembar sampai stok habis. Yang selanjutnya itu ada course R sama dengan mat floor buka kurung mat.random buka kurung tutup kurung static data available numbers dot leg tutup kurung titik 2 berfungsi untuk memilih indeks secara acak. Selanjutnya itu ada cost S sama dengan static data dot available numbers R titik 2 untuk berfungsi untuk mengambil angkanya. Yang terakhir itu ada static data dot available numbers space R, 1 tutup kurung titik 2 return S berfungsi untuk menghapus angka dari array atau space itu. Dan yang terakhir itu ada output final yaitu dengan return buka kurung kurawal JSON buka kurung kurawal yaitu section titik 2 user data dot section default nomor WA titik 2 user data dot nomor WA. Dan ketiga itu ada isi chat user dot isi chat model titik 2 draw number fallback model titik 2 draw number dan terakhir itu ada message pesan berfungsi untuk mengirimkan paket JSON terakhir yang siap dikirimkan oleh WhatsApp atau WhatsApp API. Di bagian section ini berfungsi untuk sesi user, di bagian WA berfungsi untuk nomor WA user, dan di bagian sini berfungsi untuk isi chat, dan chat model berfungsi untuk model ID yang diacak. Selanjutnya itu ada fallback model berfungsi untuk cadangan model ID yang diacak, dan yang terakhir itu ada message pesan, yaitu pesan teks yang sudah kita susun tadi. Ketika prosesnya sudah kita lakukan, maka akan keluar output yang memiliki satu item di mana outputnya itu ada session titik 2 default nomor WA-nya yang sudah kita daftarkan sebelumnya, isi chat itu 1, chat model 9, fallback model sama dengan 1, message, maka akan muncul teks. Kita prediksi keramaian ruang dulu sesuai dari proses yang telah kita inputkan, yang telah kita masukkan terlebih dahulu. Sekian dari proses interpretation dan evaluasi. Setelah melakukan interpretation dan juga evaluation, maka selanjutnya di sini akan berjalan nodes dari API ketiga WhatsApp yaitu WAHA, di mana akan menghasilkan hasil prediksi key means. Ini dia inputnya tadi. Maka session ini isi variable-nya adalah default dan juga chat ID yang itu nomor pengirim, tapi ini adalah ID yaitu WhatsApp punya ID untuk nomor, jadi ini tidak menunjukkan nomor aslinya di keamanan mungkin ya. Inilah dia. Nomor sisa itu adalah ujungnya adalah nomornya adalah 082283432739 dan ininya ini beda. Isi dari variable beda dan ini adalah isi dari JSON.message, isi dari variable ini dan bentuknya itu sudah diformat agar bisa dibaca untuk WhatsApp dan dia akan mengirim outputnya dalam berbentuk data ini dan bentuknya itu adalah JSON dan kita bisa melihat hasilnya itu seperti ini. Dan ini ketika kita sudah melakukan pemesanan, maksudnya ingin melakukan pemesanan kita bisa respon dengan oke atau keluar kalau misalnya ingin meng-cancel, kita coba aja lakukan. Dan itu masih ingat konteks terakhirnya ya, karena ini bukan hanya mengandalkan AI tapi menggunakan database, dia akan menyimpan proses pemesanan ini sampai di mana sih, itu disimpan di dalam log dari database-nya. Jadi walaupun kita sudah beberapa menit tidak merespon, dia akan masih ingat. Kita akan coba memesan kelas pengganti di mata kuliah
Pak Ago, anggap hari normalnya itu kan hari Rabu, anggap kita ada di hari Jumat, itu pilih hari satu. Dan opsi pemilihan jadwalnya ini cuma ada di 1 minggu. Dan kita akan mendapatkan banyak opsi untuk ruangan-ruangan yang kosong. Kita akan pilih coba di jam, apa saja lah, nomor 30 ya berarti ya. 11.20 sampai 13.50. Ini nama dosen, kita coba isiin Pak Agung. Ini dia ada juga algoritma untuk pencocokan input berdasarkan database. Jadi kita mengisi nama dosennya saja, nama panggilan, itu bisa mencek. Ini kayaknya ini bukan ini. Kelas 5+3. Ini kan dengan tadi mengisi Pak Agung, isinya jadi lengkap Pak Agung. Nama lengkap dan juga gelarnya, ini dia keterangannya. Kalau misalnya kita mau konfirmasi benar, ya. Kalau misalnya ada kesalahan, tik batal. Kita tekan ya, karena ini udah benar semua. Ini ada proses, ada typingnya. Mungkin di bagian desktop dia nggak kelihatan ya. Kalau di WhatsApp itu ada proses typingnya. Dan ya, ini ada keterangan bahwa bookingnya itu sudah berhasil. Dan ini sudah tersimpan di dalam database dan kemungkinan dipesan di waktu yang sama, jadi tidak mungkin terjadi karena statusnya sudah book. Oke, begitulah proses bagaimana key means dan juga sedikit CRUD dari chatbot yang bikin, chatbot yang bernama Cini, chatbot AI-nya ITMJ. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dari penjelasan kelompok kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.